Silakan, Pak. Sudah kelihatan? Ya, semampunya Ya, Pak. saja, nggak apa-apa. Antum ngerjakan toh? Halo, Ali Sina ya ini. Kerjakan Ustaz, saya Ya, ngerjakan. silakan. Antum terangkan. Tugas pertama. Ali Sina. Oh, ya. Ini Ya, semampunya saja nggak apa-apa. Silakan. Oh, ini presentasi saya yang bicara gitu Ustaz. Ya, Oh ya Ustaz. nggak, antum jawab aja sesuai dengan yang saya tanya. Oh, siap. Politik sebagai apa namanya? Politik sebagai kebaikan bersama. Ya, bagus Ano. Sisi ininya desainnya bagus. Ya, silakan. Apa yang antum ingin sampaikan dari materi ini? Nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 1 saya sama Abadi mendapat tugas dari Pak Fajar tentang kebaikan politik sebagai kebaikan bersama. Jadi untuk dalam negara ini, di dalam dunia ini, namanya politik itu pasti ada namanya kerjasama. Setiap pihak dalam kehidupan politik selalu menggunakan alasan demi kebaikan bersama, atau dalam bahasa Inggrisnya public good. Alasan yang digunakan sebagai pembenaran menunjukkan bahwa setiap sistem politik memiliki sejumlah nilai yang dianggap terbaik sebagai kebaikan bersama. Nah, seperti itu. Terus setelah itu beberapa pandangan rezim oleh beberapa filosof. Yang pertama ada Socrates. Dia menyimpulkan atau mengungkapkan pendapat bahwa keadilan merupakan tujuan politik yang layak. 3 tipe manusia berbeda: budi, nafsu, suatu budi, semangat, dan nafsu. Nah, lalu Socrates ini juga menyimpulkan bahwa pengarahan filsuf raja yang bijaksana, rezim dibedakan menjadi 5 tipe: aristokrasi, demokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Oke, selanjutnya berdasarkan budi, nafsu, sama suatu semangat. yang adil itu dipecah kan dalam pandangan Socrates itu menjadi 5 ya. Ya, menjadi 5. Demokrasi, oligarki, demokrasi, sama tirani. Apa ini maksudnya? Aristokrasi, demokrasi, oligarki, demokrasi, tirani. Kalau Singkat maksudnya saja, saya apa? masih belum sampai ke situ, Ustaz. Belum sampai ke situ. Demokrasi ini juga belum ini. Oke saja. Oke, terus apa yang ingin antum sampaikan lagi? Terus pendapat dari Thomas Hobbes. Pada dasarnya manusia itu mementingkan dirinya sendiri dan bersifat rasional. Secara alamiah manusia cenderung berkonflik dengan sesamanya. Jadi Thomas Hobbes ini berpendapat bahwa manusia itu ingin mementingkan dirinya sendiri atau individual. Nah, kalau dia contohnya kalau dia ingin berinteraksi sama sesamanya, dia akan berkonflik, cenderung berkonflik dengan sesamanya. Karena sifat memilikan diri sendiri cenderung merugikan orang lain. Manusia harus setuju mematuhi suatu pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan tujuan pemerintah. Nah, seperti itu. Kebebasan individu hanya dapat dipelihara dengan suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan mutlak. Lalu pendapat dari John Locke. Kebebasan individu. Halo, bentar. Iya. Apa dulu? Itu merujuk bukunya siapa? Prof. Ramlan apa Mirim Budiarjo? Budiarjo. Ramlan atau Budiarjo? Mirim Budiarjo ya? Ya. Oke. Terus silakan. Lalu Masuk ke sini. Ke John Locke. Oke. Iya.
Satu ini aja, terus coba antum. Oh ya. Kalau yang si John Locke. Thomas Hobbes kan dia berpendapat bahwa manusia itu individualisme atau mementingkan dirinya sendiri dan bersifat rasional. Kalau John Locke itu kebebasan individu hanya dapat dijamin dengan suatu pemerintah yang memiliki kewenangan yang terbatas. Setiap manusia berhak mendapatkan milik pribadi karena manusia juga makhluk pencari milik pribadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang Thomas Hobbes tadi itu ya mementingkan dirinya sendiri atau individualisme. Nah, kalau John Locke itu individu dijamin dengan suatu pemerintah yang memiliki kewenangan terbatas karena manusia itu berhak mendapatkan milik pribadi. Itu Ustaz. Jadi pemerintah harus melaksanakan kewenangannya berdasarkan hukum. Oke. Dari 3 pendapat itu, apa catatan antum? Terutama kaitannya dengan soal politik tadi. Kan antum kan ingin menyampaikan kan, Ya. politik itu sebagai kebaikan bersama, Ya. bukan kerjasama loh ya. Ya. Bagian dari kebaikan bersama itu ya kerjasama. Tapi ini konteksnya bukan kerjasama, tapi kebaikan bersama. Nanti tolong dikasih halaman berapa bukunya Prof. Rian Budiarjo. Oke, sekarang apa hubungannya dengan politik? Pendapat-pendapatnya siapa tadi? Thomas Hobbes, ya, John Locke, siapa tadi? Nah, apa namanya? Di sini saya menyimpulkan di slide yang agak lanjut lagi, Ustaz. Oke. Ada 6. Ya. Oh ya, oke. Bawah ya. Ini. Ya itu, Ustaz. Bukan? Jadi Ini Pak. bagian bersama. Ini Pak bukan? Iya, Ustaz, itu, Ustaz. Ya, silakan. Jadi dibagi politik sebagai kebaikan bersama itu dibagi menjadi 6. Ideologi dunia, liberalisme, konservatisme, sosialisme dan komunisme, fasisme dan Pancasila UUD 45. Lalu kita lanjut ke penjelasan. Benar. Pancasila. Sebentar, sabar dulu. Saya akan nanya ini. Ini talk show ini. jangan rujuk saya. Oh iya, nunggu anunya. Nanti lah antum ini nggak efektif karena banyak kan bab-bab yang mau dibahas. Ya. Artinya antum ingin mengatakan ideologi-ideologi besar kayak liberalisme, konservatisme, sosialisme dan komunisme, fasisme dan Pancasila dan UUD 45 itu akar berasal dari akar pemikirannya tokoh-tokoh tadi. Bisa nggak kalau ditanyakan begitu? Bisa. Ya, penjelasannya gimana? Saya jalan contoh. Halo? Ya, Ustaz, penjelasan. Dari 6 ini kan merupakan semacam kesimpulan dari pendapatnya tokoh-tokoh tadi atau bagaimana menurut Anda? Ini menurut saya langsung menyimpulkan dari pendapat juga, terus sama yang saya dibaca buku-buku referensi itu merujuk ke 6 ini, Pak. Arahnya ke situ. Ya. Yang apa tadi konteksnya? Konteksnya apa? Politik sebagai kebaikan bersama. Politik sebagai kebaikan bersama itu akhirnya muncul ideologi atau ideologi besar ini. Oke, terus silakan. Selanjutnya ini. Iya, Ustaz. Situ ada penjelasan tentang 6 itu, Ustaz. 4 ya. Pancasila ada 4 ini. Maaf. Pancasila ada 4 catatan itu ya. Iya. Melindungi seluruh golongan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kehidupan masyarakat, ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Itulah yang disebut esensi politik dalam konteks Pancasila dan UUD 45. Begitu? Oh, iya, Ustaz. Oke. Kemudian dalam konteks ideologi dunia, apa ini yang ingin Anda sampaikan? Jadi ideologi dunia itu ada 2 pengertian, Ustaz. Secara fungsional, ada 5, Ustaz. Itu salah ketik, Ustaz. Ya. Apa-apa. Secara fungsional, secara struktural, ideologi doktriner, sama pragmatis.
Nah, kalau fungsional ini dibagi menjadi dua. Ideologi doktriner sama ideologi pragmatis. Oke ya. Yang jelas Ya, Ustaz. antum harus bisa menjelaskan ya ini. Oke, terus Oh, berikutnya yang ingin antum sampaikan lagi apa? tentang liberalisme, Ustaz. Nah, ini kan tadi Pancasila, Ya. ideologi. Kenapa ya dipisah lagi ya? Ideologi pertama di satu sisi ada Pancasila dan D45, kemudian ada ideologi dunia, terus apa termasuk terus muncul liberalisme. Itu penjelasannya bagaimana? Kalau saya baca di referensi itu, karena liberalisme kan juga suatu perspektif dalam kebaikan bersama, Ustaz. Artinya kan gini kan, ketika antum menyebut di sini ada Pancasila dan D45, ya kan? Ya. Kemudian yang kedua ada ideologi dunia. Ya. Di antara ideologi dunia itu antara lain adalah liberalisme. Setuju? Ya. Ya, Setuju, Ustaz. Pak? Ya. Oke. Terus kemudian berikutnya adalah konservatisme. Ya. Setuju? Kalau Sosialis. liberalisme itu prakteknya banyak terjadi di negara-negara mana? Negara-negara yang menganut sistem itu, Ustaz. Pemerintahan apa namanya? Lupa, Ustaz. Eropa ya. Ini Oh ya, daerah-negara Eropa ya. Ya, Ustaz, negara Kebanyakan Eropa. Liberalisme, menggunakan sistem demokrasi. Ya. demokrasi. Ya, Terus negara kemudian kalau Eropa. konservatisme apa ini? Konservatisme ini ketika liberalisme menggoncangkan masyarakat feodal yang mapan. Disinilah Ya, muncul ideologi. yaitu konsepnya. Terus implementasi itu di negara-negara mana konservatisme itu? Ciri khas dari konservatisme itu apa? Antum Eh, ikuti panjang ini ciri loh. khasnya Pandang pemerintah yang terbaik ialah yang memerintah sedikit mungkin. Yang memerintah itu sedikit mungkin. oh Ekonomi ya, dan pasar ekonomi bebas dan dengan pasar sendirinya bebas dengan menguntungkan menguntungkan semua semua individu. individu. Ya, Ya, Ustaz, yang ini bawah. kan poinnya konservatisme. Itu di negara mana ini? Kalau Negara mana ini konservatisme itu? kalau tidak salah di Eropa kalau nggak Asia, Ustaz. Ini di semua negara, tapi yang menggunakan sistem pemerintahan kerajaan ya. Ya, Yang kerajaan. memerintah sedikit mungkin, ekonomi dan pasar bebas dengan sini akan menguntungkan semua individu. Agak bias ya penjelasannya itu. Ini maunya apa menurut Anda? Kenapa, Ustaz? Yang ini loh kok ekonomi dan pasar bebas dengan sendirinya menguntungkan semua individu. Hubungannya dengan yang pertama apa? Yang memerintah sedikit mungkin, ekonomi dan pasar bebas dengan sendirinya menguntungkan semua individu. Yang terbaik. Ya. Saya kurang paham, Ustaz. Coba nanti dipahami pelan-pelan ya. Intinya nanti memang tidak bisa hitam putih ya. Bisa saja satu negara menggunakan liberalisme sekaligus konservatisme. Setuju nggak? Alicia. Setuju. Oke. Kemudian di antara ideologi-ideologi besar yang lain selain liberalisme, konservatisme itu adalah sosialisme dan komunisme. Komunisme. Mana ini? Negara-negara mana ini? Kalau komunisme itu kebanyakan di Eropa juga kalau nggak salah. Cina ya. Cina sama Rusia. Cina, Rusia, Terus Iya, Cina, Rusia. Kuba. Kuba itu ya. Iya, Kuba ya daerah apa namanya? Taiwan, ya betul. Korea Amerika Selatan, Latin. Korea Utara. Yang komunisme mana ini? Korea Selatan atau Korea Utara? Korea Utara. Korea Utara. Utara itu komunisme ya. Ya, Ustaz. Kalau drakor itu Korea Selatan atau Korea Utara? Korea Utara. Loh, masa komunisme? Yang ikut Iya, Ustaz.
Yang ikut liberalisme itu Korea Utara apa Selatan? Korea Utara itu yang komunisme, ya. Oh, Berarti iya, iya, Taiwan itu yang Korea Selatan. Betul. Hah? Masa boleh Iya, Sat. film begitu sih di komunisme kan? Ya, sosialisme, komunisme, fasisme. Nah, fasisme ini apa ini? Merupakan gaya politik daripada ideologi sebagai gagasan tentang kebaikan bersama. Paham ini merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol untuk mencapai kebesaran negara. Fasisme Contohnya cenderung apa? muncul Ya wes, nggak apa-apa. Prancis. Prancis. Terus yang kedua apa? Itu kan eksklusif ya, fasisme itu kan. ya, Sat. Iya, Sat. Fasisme. Kadang-kala Amerika kan juga bisa disebut fasisme kan. Ketika misalnya siapa Presiden Trump ya diangkat pertama itu kan langsung ada larangan negara-negara Muslim nggak boleh masuk. Itu kan fasisme juga. Boleh nggak disebut fasisme? Malaysia sama siapa ini? Kalau sistem negaranya kan tetap nggak Ya, berubah. Hah? Sistem negaraannya tetap nggak berubah sistem demokrasi. Ya. Artinya memang yang saya sebut nggak bisa hitam putih kan itu. Itu ya kira-kira. Ya, Sat. Yang ingin antum tanyakan dari materi ini. Kalau yang konservatisme itu cara memahaminya itu gimana, Sat? Oh, konservatisme. Ada yang ingin menjawab? Halo? Tadi berarti siapa tuh? Sebentar ya. Ibadur Rahman. Hadir, Sat. Yang presentasi tadi seharusnya siapa? Saya Ustadz Alisina. Alisina sama siapa? Abadi. Ini pertemuan yang ke-10 ya. 9 YouTube antum belum komentar itu. Iya kan? 9 kan? Terus yang siapa satunya? Siapa tadi? Abadi. Ya. Abadi itu nomor berapa ini? Nomor Abadi itu ada di sana lagi Dan online di. mana Abadi? Nomor berapa Abadi? Maksudnya kan dekat itu kan, dekat antum. Muhammad Abadi Firdaus. Muhammad Abadi Firdaus. Muhammad Abadi Firdaus. Ini ya. Ada nggak ini? Ada. Ada, Ustaz. Nah, ini yang pertemuan ke-9 ini belum juga muncul antum. Oke. Kemudian bentar ya. Saya Ahmad Fazalhan, ada nggak Ahmad Fazalhan? Ahmad Fazalhan ada? Belum hadir, Ustaz. Ahmad. Oh, ada. Ibadur Rahman. Ibadur Rahman tadi? Masuk ya? Masuk, Ustaz. Antum tahsin ya? Hah? Ibat. Kok gaib semua ini belum pernah masuk ini? Hah? Yusril, Dimas ya. Saya kemarin sakit, Ustaz. Ya, aku minta ini ya. Minta apa sih sebentar. Tak matikan dulu yang ini. Saya tutup dulu anunya, rekamannya.